Sebelum saya membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah masuk, saya mau bertanya dulu ke Chef Hugo sebentar. Yes. Ya, kalau diperhatikan tren sekarang ini ya Chef ya, kan muncul dari waktu ke waktu tuh bisnis kuliner dengan Yes. segala tren dan juga jenis makanannya gitu ya. Kalau sekarang ini kan yang lagi tren happening dimanapun dan hampir menjamur tuh bisnis kopi. Ya. Banyak banget mulai dari kopi yang harga di bawah 10.000 untuk kota Jakarta ya, sampai yang di atas 10.000 yang premium gitu ya. Atau ayam geprek, sekalinya bikin ayam geprek dengan brand ini tiba-tiba muncul brand yang lain dengan harga yang dibanting banget gitu ya, banting-bantingan harga. Nah kalau menurut Chef sendiri, kalau kita baru masuk ke bisnis kuliner, apakah sebaiknya kita ikuti tren yang ada sekarang ini atau kita membuat sesuatu yang berbeda gitu yang sesuai dengan hobinya kita. Kalau tadi katanya Chef misalnya hobinya makan nasi goreng dan kebetulan juga bisa masak nasi goreng, ya udah daripada ikutin tren saat ini bikin bisnis geprek atau coffee shop, ya udah saya bikin nasi goreng tapi mungkin di tatanya tuh lebih kekinian atau kemasannya lebih kekinian. Gimana Chef? Baiknya seperti apa kalau kita baru mau terjun ke bisnis kuliner? Oke, jadi kalau mau terjun ke kuliner itu memang kan persaingannya ketat banget ya. Betul. Jadi memang yang pertama harus tahu trending paling besar minat ya itu apa ya. Kalau teman-teman lihat misalnya satu satu brand besar, contoh ya, aku gak apa-apa sebut nama misalnya yang Silahkan. Wings Food. Coba perhatikan, apakah dia ada menjual sesuatu yang sifatnya milenial? Enggak. Dia jualnya sesuatu yang sifatnya umum. Tapi untuk dapat penjualannya besar. Nah, teman-teman juga begitu. Enggak harus yang misalnya menu-menu milenial seperti sekarang, tapi menu-menu yang disukai orang, tapi yang seperti apa yang teman-teman punya. Nah, itu lebih banyak ke triknya. Jadi, yang pertama itu adalah cek jual yang umum aja enggak apa-apa, tapi kasih sentuhan yang berbeda, inovasi. Yang kedua, yang chef biasanya lakukan itu adalah substitusi. Jadi misalnya, yang dulu misalnya aku bikin sushi, ya, kuliner Jepang, itu aku harus pakai misalnya beli mirin, kemudian pakai sake, ya. Nah, waktu chef substitusi, chef ganti produknya. Yang dulunya mirin, tak ganti sama pek biju. Pernah tahu kalau di pasar tuh ada namanya yang botol hijau ya, arak beras. Aku pakai pek biju, tak kasih gula sedikit. Nah, itu akan menggantikan mirin tapi versi lokal. Kemudian sakenya aku tetap pakai pek bijunya full. Karena itu juga arak beras yang kita punya, enggak harus import dari Jepang. Ya. Jadi bisa inovasi, bisa substitusi. Jadi misalnya substitusi begini. Kalau aku kan misalnya produk cookies, aku akan ngecek produk cookies yang produk mentega yang punya rasa paling tinggi tapi harga paling murah. Nah, itu bisa jadi substitusi. Biasanya harusnya butter, full butter Wisman misalnya. Aku sekarang pakai satu margarin. Nah, ini sebagai bentuk substitusi. Yang dulunya susah nyarinya, aku pakai. Misalnya, kalau dulu isian aku misalnya ayam. Nah, aku yang kulakukan apa? Jadi aku bikin inovasi satu produk yang full pakai daging premium. Kemudian daging ayam yang masih nempel di tulang itu aku betetin, aku lepasin untuk menu yang lain. Jadi itu jadi ada yang kelas premium aku jual lebih mahal, tapi ada yang overlap itu aku jual untuk satu menu yang harganya juga mahal juga, tapi jadi sesuatu yang baru. Nah, itu teman-teman yang harus pintar ke dalam terkait substitusi tadi. Seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang misalnya kalau aku jual ayam geprek itu leftovernya apa sih? Ada ceker, ada jeroan, ada kulit. Nah, itu harus jadi sesuatu yang berbeda. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Cina. Jadi dia tidak pernah menyisakan sedikit pun sisa. Jadi kalau ayam itu ya, kalau di blender ya di blender sama mulai dari paru sampai bulu semuanya dicincang. Kalau bisa bulu diikutkan semua. Nah, itu yang bikin konsep substitusinya dia bisa maksimal. Kayak begitu. Tapi harus punya pengetahuan memasak yang cukup advance nggak sih, Chef? Soalnya kalau misalnya dia cuma punya pengetahuan yang basic gitu, ya sebenarnya bisa belajar sih dari manapun ya, Chef ya, untuk bisa mendapatkan itu ya. Kan kita punya Ciputra Entrepreneurs Club. Luar Kita kan ada biasa.
ini kan kita saling Betul, bertanya, kita saling kan di sini banyak relasi dan juga betul. banyak teman-teman yang kompeten di Belajar juga di dalam sini. Jadi Iya, monggo bertanya. Chef iya, termasuk salah satu di dalam Ciputra Entrepreneurs Club yang bisa membantu teman-teman. iya. Kalau teman-teman mau tertarik untuk bertanya-tanya lebih lanjut ya. Hmm, Kita sering adakan seperti ini. Jadi hmm, silakan join aja hmm. supaya dapat relasinya, dapat Betul, ilmunya, dapat betul, trainingnya lebih betul. detail. Kalau sekarang kan cuma sekilas pendek ya, cuma Iya, 30 menit. Tapi nanti kalau teman-teman bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club akan dapat banyak fasilitas lebih seperti itu, betul, termasuk pengembangan asetnya tadi ya. betul. Dan kita Itu. juga akan bikin workshop juga ya dengan Chef Hugo ya, jadi bisa mendapatkan Yes, pengetahuan yang yes. lebih banyak juga ya. Jadi Betul. Bapak Ibu, solusinya sebenarnya dimanapun ada, tapi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan solusi yang lebih intens juga, kemudian bisa sharing lebih intens juga dan bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam, tadi Chef Hugo juga sudah sampaikan di solusinya ada di Ciputra Entrepreneurs Club, karena Bapak Ibu juga bisa saling belajar, saling sharing juga. Saya ke Yes. pertanyaan berikutnya ya, Chef ya. Pak Hengki, saya izin sebentar ke Ya, Chef Hugo ya. Willy. Baik, sekarang ini kan karena alasan modal dan juga karena kondisi pandemi ya, banyak sekali orang yang memulai bisnis kuliner secara online gitu. Yes. Misalnya WFH-nya lebih lama gitu dalam 1 minggu, kemudian banyak ibu-ibu juga pekerja yang akhirnya dia coba-coba masak, enak, terus coba posting kan, entah di WhatsApp status atau Yes. di sosial media, akhirnya jadi menghasilkan uang gitu. Akhirnya mereka jadi jualan online bisnis kulinernya, tapi nggak punya offline presence gitu ya. Nah, tantangan pemasaran online kalau untuk memperkenalkan produk dan brand secara efektif kan kalau bisnis kuliner itu masalah rasa ya, Chef. Iya. Tes gitu ya. Sedangkan kalau misalnya full online kan kalau kita mau kasih giveaway terus untuk tester itu kan lumayan bengkak tuh Ya. cost-nya. Kalau tips dari Chef Hugo sendiri gimana nih, Chef, menyiasati hal tersebut? Kalau yang pemula banget, biasanya chef ajarkan itu konsep trading, ya. Gimana tuh, Chef? Jadi dia menjual produk temen yang enak, ya. Jadi dia ngomong, aku jualan produk ini loh, kamu nggak usah ngantri di sana, ya. Reseller berarti, Bisa lewat, Chef. ya reseller, ya. Nanti kalau sudah punya pasarnya cukup besar, nah kita baru punya produk sendiri, kita baru ngomong, cobaan ini loh, ini bagus. Tapi kita sudah punya market di awal. Ya, tapi kalau teman-teman nggak mau chef, aku capek menjual punya orang, untungnya nggak besar, mau jual sendiri. Kalau mau jual sendiri bisa pakai konsep testimoni ya. Jadi kita memang itu banyak yang di internet itu online itu kan juga banyak yang testimoni dipaksa lah ya. Jadi dari testimoni. Jadi dan itu efeknya ternyata survei membuktikan pembelian cukup meningkat. Ya, ternyata orang kita tuh masih banyak yang percaya dengan testimoni. Jadi itu bisa dilakukan, melakukan testimoni. Jadi si A jadi, ayo cepetan testimoni. Nah, itu yang di-upload di media sosial. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman ini, nah ini yang saya suka juga dari Ciputra Entrepreneurs Club itu teman-teman bisa sharing bisnisnya. Jadi kita kan membernya cukup banyak, itu ada 5.000. Nah itu biasanya akan saling mensupport bisnis teman-teman. Jadi yang punya kayak kemarin itu kita kasih bikin acara bazar ya, terus kemudian bikin table talk tentang bisnisnya A, B, C, D. Jadi at least teman-teman tahu. Kemudian pas ada coba-coba kan mereka juga testimoni. Jadi sesama member di dalam klub ini itu sangat membantu juga produk teman-teman untuk menjadi besar. Seperti itu. Kemarin juga kalau yang di Surabaya itu kita juga jadi saluran buat informasi dari pemerintah. Misalnya kemarin kita ada share ke para member, silakan gabung itu misalnya Pemkot ngasih stand gratis ya. Kita ada dikasih stand gratis di sentra ikan Bula. Tempatnya bagus banget, satu serambi di depannya langsung laut ya. Kondisinya karena pandemi kemarin ditutup, jadi banyak yang keluar. Nah, kosong bingung Pemkotnya toh. Nawarkan ke kita. Nah, kita ngambil kesempatan itu karena kita tahu pandemi akan berakhir dalam beberapa bulan ini. Sikat dulu karena kalau nanti pandeminya lewat, yang dulu pernah buka stand di sana balik. Nah, kita cepat-cepat masuk. Nah, informasi seperti itu biasanya akan di-sharekan ke biasanya klub-klub seperti ini. Itu teman-teman join aja ya, itu akan membantu bisnis teman-teman seperti itu. Itu salah satu alternatif yang bisa teman-teman dapatkan.
Ya, betul sekali ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya baru pemula, terus supaya meminimalisir budget atau cost juga bisa tadi ya dari testimoni, karena kita nggak perlu tahu produk itu seperti apa dengan mencicipi ya Chef ya, cukup lihat Betul. dari review atau testimoni orang ya. Yes. Ya, dan juga di Ciputra iClub menjadi solusi untuk bisa mempromosikan produk atau usaha dari member kita juga. Selain dipromosikan oleh Ciputra iClub, juga dari member yang lain juga akan saling support untuk mempromosikan Ya, betul. usaha satu sama lain. Baik, sebelum saya lanjut ke pertanyaan Bapak Ibu, Pak Hengki mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya Pak, silahkan. Ya, Chef. Thank you, Chef. Kalau kita perhatikan nih, Chef, di bisnis kuliner, itu Ya. kan selain kita bisa membangun brand sendiri atau menciptakan produk sendiri, bisa dilakukan juga dengan franchise. Ini kan banyak sekali tawaran franchise nih. Ya. Dari mulai yang miliaran sampai cuma jutaan gitu kan. Ya, ya. Kalau menurut Chef Hugo sendiri, sebagai orang yang baru mau mulai berbisnis kuliner, lebih baik kita bangun brand sendiri atau langsung aja beli franchise? Jadi kalau bikin brand sendiri itu memang berat ya. Kita tahu banyak cerita-cerita tragis ya saat kita membangun brand ya. Memang karena biasanya teman-teman yang bangun brand itu tidak punya dasar yang kuat untuk membangun brand. Sehingga makanya Chef tertarik untuk share yang tadi itu loh. Isi dulu itu akhirnya jadi panduan teman-teman bikin brand. Nah, cuman franchise sekarang itu agak mulai rancu ya, karena kan konsep franchise itu sekarang rancu dengan proyek kerjasama. Karena kan orang-orang ini kayaknya tahu Pak Hengki, kalau franchise itu pajaknya lebih besar daripada kalau kita cuma ngomong kerjasama. Kemitraan gitu ya. Kemitraan. Nah, kalau kemitraan itu pajaknya kecil. Jadi teman-teman ini kayaknya sudah jago banget. Jadi dia nggak mau pakai bahasa franchise ya. Nah, cuman memang franchise itu enaknya apa? Sistemnya sudah ada, produknya sudah ada, teman-teman tinggal jalan cari orang untuk menjalankan. Enaknya di situ. Cuman brandnya ikut orang. Brandnya ikut orang, betul. Tapi kalau kita, ya silakan Chef. Keuntungannya ya pasti lebih banyak kalau kita punya brand sendiri. Cuman kan bikin brand sendiri kayak kita harus punya formula sendiri, itu kan susah. Betul. Investasinya lebih besar kalau bikin brand sendiri ya, Chef ya. Betul, lebih besar. Tapi memang kalau sukses akhirnya pasti keuntungannya lebih besar gitu kan, Chef ya. Betul. Tapi gini, Chef, kalau misalnya kita mau putusin nih, oke ya udah saya mau beli franchise aja. Gimana sih, Chef? Ada tip nggak cara ngevaluasi franchise mana yang harus kita pilih? Ini kan pilihannya banyak nih. Ya dari mulai ya misalnya kopi aja udah mereknya udah macam-macam gitu kalau kita mau bikin usaha kopi kan, dan banyak sekali franchise-nya. Itu cara milihnya gimana gitu buat orang yang baru mau masuk bisnis kuliner ini kan kebingungan kadang-kadang. Betul. Jadi biasanya kalau chef, makanya kadang konsultasi itu penting ya. Jadi memang chef itu kalau di Universitas Ciputra, chef memberikan konsultasi gratis. Maksudnya begini, kita cek dulu ya, misalnya aku mau ambil franchise ayam goreng renyah, ayam goreng crispy kayak fried chicken. Terus ditanyain berapa franchise-nya, 5 juta. Nah, chef tanya dulu, yang paling menurutmu oke itu apanya? Oh, formulanya chef, enak. Nah, kalau itu kan gampang. Kamu tinggal misalnya ke satu perusahaan, tak kasih kontaknya. Biasalah tak kasih kontaknya. Kamu pergi ke Ajinomoto, contoh, sorry sebut brand ya. Kamu pergi ke sini, ya, tak kenalkan salesnya. Kamu langsung aja beli formula, dia sudah ada tepung jadi. Nanti juga diajarkan, dikasih training untuk penggunaan produk. Begitu juga nanti kopi. Nanti chef bisa kasih nomornya, kamu hubungi ini aja loh. Misalnya kamu untuk branding sendiri, tetap kalau chef lebih prefer kamu bikin branding sendiri, tinggal tak bantu produknya itu mengenalkan ke supplier-supplier yang skala publikasi, yang jelas ada BPOM-nya, ada maksudnya benar-benar di riset ya, jadi nggak asal nyampur tepung buat franchise seperti itu. Jadi biasanya yang chef anjurkan tetap bikin brand sendiri ya. Yang chef bantu itu adalah tak kenalkan relasi franchise untuk produk formulanya seperti itu. Jadi lu bungono ini karena juga kamu selisih 5.000 per kilo untuk tepung itu ngefek loh kalau dikali
per hari habis berapa kilo, kemudian dikali 1 bulan, itu ngefek bisa sampai 3 juta. Itu bisa bayar 1 pegawai untuk jaga 1 gerobak. Ya. Gitu. Jadi kamu tak kenalkan aja, hubungi misalnya Pak Lukman. Pak Lukman ini biasa untuk memasarkan formula tepungnya. Atau misalnya kamu hubungi Pak, kalau itu ada misalnya sirup-sirup gitu ya, kamu hubungi Pak yang dari Kuera ya. Kamu bisa kontak dia, nanti dia akan ngasih kamu trik-triknya, formulanya. Karena tapi ya itu pakai sirupnya dia atau pakai kopinya dia. Itu ada, itu akan jauh lebih murah. Biasanya itu yang kita berikan apa itu konsultasinya kayak begitu. Ya. Jadi kalau misalnya Chef, kalau franchise itu sebenarnya apa sih yang lebih kita pilih? Brandnya atau apanya ya Chef ya? Kalau kita memang mau beli franchise? Brandnya sih, karena juga ada yang misalnya brand itu penting. Jadi misalnya kalau aku ngambil misalnya Baba Raffi, aku udah tahu, aku begitu buka orang udah tahu ini Baba Raffi, sudah nggak usah ngomong udah tahu ini enak, kayak begitu. Cuman makanya kalau branding itu penting, kalau lu sudah besar itu nggak usah testimoni, nggak usah apa, orang sudah tahu ini besar ini pasti enak, kayak begitu. Nah, tapi kalau yang kecil-kecil nih yang teman-teman harus hati-hati, ya karena kan tidak banyak orang juga tahu misalnya Kentucky Fried Chicken merek Ana kan, ya memang dia franchise, tapi kan aku nggak tahu si Ana ini rasanya gimana. Nah, itu yang jadi franchise yang berbahaya dari segi brandingnya seperti itu. Nah, untuk bangun branding itu luar biasa costly. Jadi memang berat ya. Jadi kalau kita memilih franchise harus condong ke yang punya brand kuat ya Chef ya, bukan ke kualitas produk, karena kualitas produk sebenarnya kita bisa lakukan dengan cara yang lain gitu kan. Ya, jadi memang harus ngelihat sih brandnya siapa, yang punya siapa, manajemennya kayak apa. Jadi biasanya yang dicek dulu itu manajemen. Kita tanya keuangan, sama biasanya kan sekarang ini sudah zaman digital. Kita bisa lihat komennya itu loh, orang yang ngambil franchise-nya itu kan kelihatan. Oh jangan ngambil di dia, ini suka dikurangin. Pesan 2 kilo ternyata cuma dikirim 1 kilo 800 gram tak timah. Nah itu ada biasanya ada suka komen. Atau kita cari tahu. Jadi biasanya kita tipsnya adalah nyari tahu tentang informasi tersebut. Gitu. Tapi yang paling penting kalau chef ya tadi, yang itu tadi loh, ngecek di media sosial. Seberapa kuat brand tersebut ada di pasaran. Sekarang semuanya bisa dicek lewat media sosial ya, Chef. Oke, thank you Chef, thank you. Sama-sama Mbak Inggi. Kita lanjutkan ke pertanyaan Bapak Ibu yang sudah bertanya, ada 29 pertanyaan dari 30 pertanyaan dari webinar. Pertanyaan pertama dari Ponorogo, pemerintah Desa Selur ya. Ini Pak Kadesnya yang bertanya ya. Untuk menunjang desa wisata yang tetap mempertahankan kearifan lokal, kalau menurut Chef sendiri, jenis makanannya itu apa yang bisa ditonjolkan dengan harga yang pasti sangat terjangkau. Nah, metodenya seperti apa, Chef, untuk bisa mempromosikan makanan lokalnya? Silakan. Oke, jadi bisa yang pertama itu dari Bapak lihat yang lagi ngetren itu apa, itu Bapak buat. Atau Bapak yang ada di sana itu ngelihat potensinya di desa wisata itu apa, itu yang diangkat disesuaikan dengan permintaannya yang banyak di pasaran apa. Misalnya permintaan keripik itu tidak pernah rendah, selalu tinggi. Nah sekarang potensi di desa itu apa yang bisa dijadikan keripik? Aku rasa semuanya bisa. Saya kasih bocoran sedikit ya Chef ya. Di Desa Selur ini kalau nggak salah, produknya itu juga sudah diekspor tuh cincau. Dan cincau dari Desa Selur ini kalau saya browsing-browsing itu nomor 2 di dunia untuk serat yang terbaik gitu. Nah kira-kira apalagi nih Chef, maksudnya yang perlu dieksplor gitu selain cincau mungkin turunannya banyak dan olahannya banyak ya Chef ya. Tapi kalau menurut Chef sendiri apalagi yang bisa diolah gitu dari cincau kan biasanya cuma minuman dan setahu saya kayaknya yang ditonjolkan dari Desa Selur ini minuman. Kalau saran dari Chef sendiri apa yang harus diolah lagi dari cincau? Ya, tak kasih tahu ya, negara kita itu kaya raya. Di negara lain itu hampir ada orang yang bisa makan karena memang tanahnya nggak bisa ditumbuhin apa-apa. Kalau Bapak Ibu punya potensi seperti itu, kalau memang capek
untuk yang level nasional lari ke ekspor, Pak. Nah, itu nanti akan dibantu teman-teman yang punya relasi di klub ini, ya, akan coba bantu misalnya, oke, hubungi ke sini aja untuk ekspornya. Karena itu, nah, kita biasanya mencocokkan cincau itu paling mirip secara international branding dengan apa. Misalnya, itu sangat mirip dengan puding kaolingkau yang dari Chinese. Nah, kita akan masuk cincau untuk nembak pasar itu, tapi dengan informasi bahwa ini nggak pahit. Nah, itu dikemas sedemikian rupa, kita main ekspor. Kalau Bapak berhasil nembus pasar ekspor untuk nembak produk yang substitute dari kaolingkau itu tadi, Bapak Ibu desanya bisa maju banget. Kayak gitu sih. Oke, jadi bisa dicari ya, Chef ya. Bisa, semua unggulan. bisa. Kita tuh kaya, cuman kita ini belum berpikir ke sana. Nah, itu yang biasanya kita tim dari CEC ini akan bantu teman-teman. Ayo, kamu ini bisa kaya, gitu loh. Bisnismu ini bisa dikembangkan. Begitu. Ini wadahnya sudah ada seperti itu. Baik, saya ke pertanyaan berikutnya, Chef. Idealnya berapa produk atau menu untuk memulai bisnis? Apakah satu produk dengan berbagai variasi atau 2-3 produk untuk awal? Satu, kalau fokus itu sukses. Kalau misalnya banyak tapi nggak fokus juga percuma. Ya, satu tapi fokus itu pasti sukses. Jadi biasanya gini, chef itu ngelihat komitmennya ya. Jadi misalnya yang dilakukan apa? Oke, setiap pagi saya nyari reseller. Kalau dilakukan setiap itu, mau produk apapun ya pasti sukses. Cuman ya dilakukan nggak, itu loh. Langkah-langkahnya biasanya ke situ. Ke kinerja operasional kalau masalah sukses enggaknya itu. Satu aja tapi difokuskan. Ya, betul. Berikutnya, Chef, ya satu aja apapun ya, untuk bidang apapun ya, Chef, nggak cuma bisnis kuliner ya, tapi yang penting fokus gitu ya. Berikutnya pertanyaan dari Kota Serang atau Serang nih ya. Berapa margin yang ideal untuk bisnis kuliner? Apakah disarankan 15-20% atau bisa lebih dari itu? Silakan, Chef. Memang rata-rata 15-20 itu biasanya untuk hotel ya, kuliner hotel. Tapi kalau Bapak Ibu biasanya untuk yang kondisi misalnya pasar konvensional itu 30-40 masih memungkinkan. Kalau yang tradisional itu bisa sampai di angka 60%. Itu luar biasa loh. Itu keuntungannya bisa banget. Apalagi lo bisa buka pasar ekspor. Itu akan luar biasa. Ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini berkaitan dengan logo dan branding. Apakah logo produksi dan brand produk harus sama? Logo produksi saya Dapur Prima warna hijau, dan untuk brand produksi jamu siap minum kemasan botol warna kuning orange. Bagaimana juga untuk produk menu makanan ayam, bebek, dan sebagainya? Apakah bisa sama dengan warna dari brand yang sebelumnya? Silakan, Chef. Oke, jadi memang di dunia itu ada namanya tren, namanya itu hipno kuliner ya. Pokoknya jadi gini, kalau dia makan itu ilmunya, dia biasanya orang itu lebih suka warna merah, warna coklat, kemudian lebih dengar ada suara, lebih ada senang yang ada kriuk-kriuknya. Nah, makanya kalau semua iklan pasti harus keluarin suara itu, ngesreng itunya seperti itu. Nah, itu konsep itu yang diterapkan banyak di tren-tren sekarang ini, termasuk warna. Jadi survei itu membuktikan kalau kamu minum ya, kalau ada warna merah, warnanya merah, itu kesan di otak itu kayak minumnya itu manis gitu, enak seperti itu. Boleh dicek aja kalau teman-teman lihat minuman warna merah kayaknya oke lah ya. Tapi kalau ada warna biru atau hitam, apa yang ada di benaknya teman-teman? Pikir dulu. Ya, jadi memang warna itu penting. Kalau makanan itu yang warna yang biasanya paling menarik itu coklat dan kuning memang. Coklat dan kuning. Yes. Nah, itu kayak misalnya kalau kita ngelihat bebek panggang warnanya coklat itu kayak ngiler gitu kan ya. Nah, makanya untuk makanan biasanya memang dipilih warna coklat dan kuning. Kalau misalnya teman-teman bilang, waduh nggak inovasi chef, nggak boleh dong inovasi. Loh, masalahnya kembali ke konsumen. Konsumenmu tuh sukanya kuning sama coklat. Kamu kasih warna biru. Ya, resikonya ke penjualanmu. Tapi terserah, akan kembali ke teman-teman kayak gitu. Cuman ada sudah patokannya. Nah, tinggal teman mau ikut seperti apa kayak gitu. Baik, berikutnya ini dari Brau Kalimantan Timur. Saya agak cepat ya, Chef, karena masih banyak pertanyaannya. Resepnya apa untuk meningkatkan cita rasa nasi goreng? Jadi
Sepertinya salah satu peserta ini adalah penjual nasi goreng. Punya Yes, warung di kampung yang jual nasi goreng yang cukup lumayan laris dengan harga yes. terjangkau hanya 10.000 per porsi. Nah, untuk meningkatkan citra rasa nasi goreng yang saat ini memang sudah cukup terjangkau dan laris tuh apalagi tipsnya, Chef? Silakan. Oke. Jadi kalau cita rasa itu pilihannya cuma dua. Bapak Ibu ambil dari rasa umami yang natural. Berarti Bapak Ibu gunakan tomat, ikan laut, jamur. Itu umami alami, ya. Keju juga nilainya cukup tinggi umaminya, hampir 9. Makanya menu-menu yang ada 4 bahan ini biasanya itu laris. Karena memang menimbulkan cita rasa yang nikmat, ya. Yang kedua, pakailah produk gini. Kan ada banyak chicken powder, fish powder. Nah, gunakan itu. Itu memang digunakan untuk industri. Jadi kalau Bapak Ibu mainnya sudah industri, pakailah produk industri. Di luaran sana, misalnya Bapak tahu merek M ya untuk chicken powder atau merek R. Ternyata kalau Bapak Ibu menghubungi Pak Lukman, ternyata untuk industrial itu ada chicken powder yang ekstraknya itu 12% lebih tinggi, harganya lebih murah. Memang untuk industri. Nah, itu Bapak Ibu yang harus tahu. Supaya Bapak Ibu nanti pakainya yang itu. Itu bener kasih jumput aja nasi gorengnya tuh nikmat banget. Enak banget dan harganya murah. Ada micinnya, ada tapi sedikit dan itu lebih natural karena dia itu ngambil dari ekstraknya ikan, ekstraknya jamur dikombinasi masuk ke pabrik, masuk ke lab, di riset keluar produk itu. Nah, kita kalau misalnya orang awam buru-buru riset ya nggak mungkin. Tanya yang jualan snack itu, semuanya ngambil produk yang ready yang dari industri. Kenapa? Kita nggak usah riset. Tapi sudah jelas pokoknya pakai ini enak. Pakai itu. Itu. Tinggal Bapak Ibu pilih produsen yang benar. Misalnya sudah terdaftar di BPOM, sudah ada SNI-nya, tetap ngikutin kaidah-kaidah yang dianjurkan pemerintah. Betul. Baik. Ya. Berikutnya, Chef, bagaimana tips untuk membangun bisnis kuliner yang bertahan lama, bukan hanya bertahan dalam jangka pendek saja? Silahkan. Oke, paling gampang itu bonding emosional ya. Kalau teman-teman punya bonding emosional sama konsumen itu dijamin langgeng ya. Rata-rata kafe yang langgeng itu pasti pemilik ownernya yang pegang sendiri di depan. Saya ingat waktu chef makan masakan Jepang ya, itu baru buka di Surabaya namanya depannya S ya. Waktu kita datang itu dikasih pertama kali ya, ini tak icipin. Saya bilang nggak usah. Oh nggak apa-apa ini gratis. Nah, ikatan bonding itu yang walaupun mahal, chef tetap balik lagi. Jadi bonding emotion itu yang harus diciptakan. Kayak apa? Yaitu nanti setiap produk pasti berbeda treatmentnya. Tapi boleh nanti kalau ada kesempatan, kalau chef bisa bantu satu persatu, monggo. Chef sering mentoring itu di Food Startup Indonesia. Beberapa teman juga ikut di sini. Itu biasanya satu persatu untuk coachingnya. Ya. Oke. Food Startup Indonesia ya, Chef ya? Ya, yang punya backcraft itu Pak Engki. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ada yang berminat dari teman-teman yang hadir di sini, caranya gimana, Chef ya? Jadi itu ada programnya tersendiri, ya. Jadi itu kan dari Kementerian Perindustrian Perdagangan ya, kalau salah. Nah itu daftar. Jadi ada banyak untuk ikut demo day itu ada linknya. Silakan dibuka sendiri aja. Ya Food Startup Indonesia itu biasanya sudah keluar. Ya. Untuk di tahun ini sudah ada, teman-teman boleh daftar. Jadi kalau sudah masuk di situ juga nanti bisa dibantu untuk pendanaan. Chef kalau nggak salah bagi duitnya itu di tahun 2018 itu bagi-bagi duit. Jadi yang butuh duit ayo daftar, tapi ngikutin aturan dari pemerintah, syarat-syaratnya jelas, tak kasih duit kayak gitu. Lumayan, maksimal 200 juta. Itu dari pemerintah ya. Seperti itu. Pendanaan sifatnya pinjaman atau apa ya, Chef ya? Hibah. Oh, hibah. Wow. Keren banget ya. Oke, luar biasa. Itu bagi 3 miliar kan dari Pak Jokowi dikasih 3 miliar. Oke. Jadi teman-teman banyak yang dapat ya. Tapi ya itu harus punya izin resmi apa semuanya. Dari 1000 sekian yang lolos cuma 25. Iya. Tapi itu oke banget. Ya, itu oke sekali tuh. Hibah. Saya pikir pinjaman, tapi ternyata hibah luar biasa. Pinjaman ada lagi. Jadi pinjaman itu biasanya kita ada kelas namanya demo day. Kalau produknya bagus, itu kan yang ngisi adalah investor-investor. Dia akan invest ke produknya Bapak Ibu.
Oh, Ya, oke. Yang ya. seperti dilakukan Pak Harun sama ND4 itu loh Pak. Oh, iya, iya, iya. Harun kan punya ND4. Nah, seperti itu. Cuman ini versi pemerintah. Ya, 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 ya. Ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Bapak Ibu nanti bisa explore lebih lanjut foodstartupindonesia.com. Silakan saja tadi Chef Hugo Nggak juga tahu, sudah. ya. Itu pemerintah pasti bukan Ya, .com. Pasti tapi ini tulisannya foodstartupindonesia.com, Chef. Platform di peningkatan internet ya. Oh ya, di boleh, internet. monggo, monggo. Platform peningkatan kapasitas ekonomi kreatif Yes, betul. kuliner pertama di Indonesia ya. Ya. Ya, silahkan Bapak Ibu nanti bisa explore juga dan juga nanti bisa tanya-tanya juga sama Chef Hugo, bisa DM melalui Instagramnya Chef Hugo juga ya. Tak konfirmasi ya, yang maksudnya Chef Founder itu begini, kan itu program pemerintah. Kemudian kita ada beberapa yang tertarik untuk melatih mereka, kita bikin komunitas sendiri namanya Food Startup Indonesia. Oh, Pusatnya di oke. Jogja sih, seperti itu. Tapi kita punya di Surabaya, di Bandung, ada di beberapa daerah. Nah itu yang biasanya kita ada WhatsApp grupnya di sana. Oke. Baik. Kita lanjut Chef ke pertanyaan berikutnya dari Hong Kong. Bagaimana cara menangani untuk produk musiman? Contohnya sekarang ini kue kering, nastar banyak dipesan di musim lebaran aja, tapi habis itu hilang. Ya. Silakan Chef. Nggak apa-apa, itu kayak ambilnya hit and run. Ada kesempatan ambil, ambil. Nggak apa-apa, jalan terus. Jalanin aja ya Gitu. Chef ya. Karena itu Berarti memang kitanya nggak yang harus bisa, menyesuaikan ya, Chef ya? yes, menyesuaikan. Oke. Soalnya kan juga kita ngasih THR juga nggak setiap bulan toh. Cuma di bulan itu aja, jadi ya hit and run. Oke, ini pertanyaan ada yang mirip-mirip, jadi saya skip ya Bapak Ibu untuk yang mirip-mirip. Kemudian atau harus saya, ini ada lagi dari kepala desanya ya, apakah saya harus pasang support by Ciputra e-Club supaya bisa cepet langsung jreng? Nggak ada masalah, nanti bisa dicantumkan. Kalau di sini Bapak sudah menjadi member di Ciputra e-Club, nanti bisa Boleh, member of ya. Ciputra Entrepreneurs Club, seperti yang dilakukan oleh member yang sudah tergabung di Ciputra e-Club. Yes. Baik, berikutnya pertanyaannya adalah dalam masa pandemi ini apakah bisnis makanan ringan atau cemilan itu masih ada peluang dan harus mulai jual dari mana, Chef? Silakan. Oke. Peluangnya masih besar ya. Peluangnya masih besar. Ya. Starting mulai jualnya itu kalau memang sudah biasa main reseller, ya main reseller. Ya, tapi kalau enggak ya harus dari itu. Biasanya iklan. Testimoni, paling gampang tuh iklan testimoni. Iklan testimoni ya. Yes, karena kan jangkauannya luas, mainkan digital, lari ke digital, makanya nggak bisa digital belajar, karena industrinya sudah ke situ. Kita sudah masuk ke civil era 5.0, itu sudah semuanya teknologi. Di Jepang itu semuanya sudah robot. Nah, nanti ini akan keluar lagi yang baru, namanya Wisdom Society 6.0. Jadi nanti yang teknologi digabung sama kearifan lokal. Nah itu nanti itu lebih oke lagi. Tapi tetap ada teknologinya loh. Teknologinya tetap nempel loh. Jadi teman-teman makanya harus memacu diri. Yang dulunya nggak bisa iklan, cepat buka YouTube. Di situ banyak cara-cara teman-teman bisa promosi, dapat duit dari aplikasi-aplikasi media sosial. Itu lumayan. Jadi nggak selain jualan keripik, teman-teman juga bisa dapat duit dari Instagram, duit dari YouTube, duit dari Facebook. Itu another income yang teman-teman harus perhatikan juga. Open mind-nya, ya, seperti itu. Baik. Berikutnya bagaimana tips membuat kuliner yang cocok bagi program diet? Silakan, Chef. Oke, jadi gampang. Tinggal Bapak Ibu cari komunitasnya, ditanyain lu mau makan apa. Nanti tak bikinkan. That's it. Itu sudah jelas, komunitasnya jelas, maunya apa, dikasih. Jangan, aku punya ini loh, kamu mau nggak? Dia pasti akan lihat, oh kalau dia cocok ya dia beli, kalau dia nggak cocok nggak. Jadi yang paling kita lakukan pertama adalah survei. Ya, survei ke komunitas makanan sehat itu, lu butuhnya apa sih? Kendalamu apa? Misalnya, oke, kendalaku adalah aku malas masak, padahal aku pengen diet. Oke, range harga berapa yang paling cocok untuk aku bisa harga cateringan yang kamu mau? Aku cuma mau 15.000. Nah, dari 2 itu teman-teman sudah bisa atur. Oke, kita akan buat menu diet harga 15.000, yang mau ada berapa orang? Dicek dulu, ada 300, sikat gitu. Jadi survei dulu. Surveinya lewat mana? Ya jalan keliling pergi sebar angket atau nanya bisa. Berikutnya, Chef,
usaha kuliner apa yang cocok bagi ibu rumah tangga yang harus mengurus dan maksudnya mengurus masalah rumah tangga ya, tapi bisa mendapatkan penghasilan? Silahkan Chef. Cek ngurus rumah tangganya itu ngapain aja? Takutnya dia Ini dari pagi sampai malam nggak ada waktu, terus apa yang mau dulu nggak bisa. Dia ini ngurus siapa? Misal anaknya 5 masih balita, loh, pasti susah ya. Kalau dia cuma ibu rumah tangga, ya reseller sih oke sih. Oke. Reseller ya. Yes, kamu tinggal nggak usah produksi toh, tinggal Betul. broadcast. Aku ada ini loh, siapa mau? Oke, tinggal nanti kamu telepon ke orangnya yang punya barang, kiriman ke sini ya, gitu. Atau Nanti kalau sudah dropship juga terkirim bisa nanti, ya. kenapa? Dropship juga bisa ya, Chef? Ya, dropship bisa. Lebih simpel lagi ya. Yes. Oke. Berikutnya, Chef, perihal brand identity. Jadi peserta ini Bu Diana tertarik pemilihan warna yang Chef tadi jelaskan. Kalau memilih warna black dan silver untuk produk Bu Diana ini, apakah sudah cukup tepat? Produknya itu produk kulit, Chef, handmade. Black sama silver, bukan produk makanan. Nggak apa-apa sih. Nanti dicek ya. Tata kasih tahu. Aku ada bukunya juga sih, ngecek sih. Oke. Boleh nanti ini Bu Diana Agustin kan yang dari Pandaan itu toh. Nanti WA Japri aja. WA Japri, Bu. Ya, member kok itu juga. Oh iya, baik. Saya berikutnya, bagaimana cara menentukan sebuah produk dan branding yang sesuai dengan target pasar? Bagaimana? Menentukan sebuah produk dan branding yang sesuai dengan target pasar. Jadi ya pasar misalnya gini, yang lagi tak cari hashtag ya, nasi itu paling tinggi adalah nasi goreng. Hashtag paling tinggi ya. Nasi kotak itu baru nomor 5 apa nomor 6. Ya. Nah, biasanya kita akan buka tuh hashtag yang pertama kita klik, kita akan ngecek seperti apa sih nasi goreng yang paling diminati itu kayak apa. Nah, kita lihat, oh ternyata nasi gorengnya itu nasi goreng kampung. Oh ternyata nasi goreng ikan asin. Ya sudah, dari situ Bapak Ibu catat, oke, yang paling banyak itu seperti ini. Kayak misalnya nasi bungkus. Ternyata nasi bungkus yang like-nya paling banyak, yang ratusan, yang ribuan, itu nasi bungkusnya kayak gini loh. Oh berarti yang paling diminati itu ini. Oke, aku akan buat yang model begini. Udah, tapi tak tambahin ini aja. Siapa tahu tes juga ngetes pasar, kalau tak tambahin ini orang lebih suka enggak. Misal tak kasih kerupuk yang apa gitu ya. Kalau di sana kerupuknya kerupuk udang, Ibu kasih kerupuk yang apa, yang lucu-lucu. Nah, kita cek. Karena dilihat ternyata orang itu pesennya nasi kotak yang modelnya lucu-lucu, yang banyak like-nya. Ya udah, kita inovasi di sananya. Udah, lempar pasar. Lempar pasar dievaluasi. Kalau bagus, go ahead. Terus nanti kita cek lagi produk apa yang di pasar hashtag-nya paling banyak. Sekarang gampang kok. Kalau dulu kita memang harus keliling sebar angket itu gak zaman. Terus sekarang bisa ngecek lewat Instagram. Makanya kalau teman-teman punya Instagram, jangan didiemin. Itu adalah ladang uang. Banyak yang nggak mau follow up biar keren. Kita orang follow kita nggak usah follow mereka. Salah besar teman-teman. Yang harus dilakukan tetap follow back. Follow back itu kunci utama. Kan rame, nggak apa-apa. Memang tujuannya kita tuh kita tahu konsumen kita yang kenapa dia nge-add Instagram kita. Yang ada adalah kita sok bagus lah. Nggak ada yang kita nggak usah full back, semua orang udah follow kita. Nggak akan bertahan lama teman-teman. Sekarang zamannya kita harus action. Ya, pentelengin tuh yang nge-follow teman-teman. Itu adalah ladang uangnya teman-teman. Serius. Jadi follow sebanyak-banyaknya ya, Chef ya? Iya, malah kalau bisa ya. sebanyak-banyaknya. Oke. Ya. Bapak Ibu juga nanti pemasaran melalui Instagram, terutama Instagram bisnis juga akan diajarkan di Ciputra Entrepreneurs Club di tanggal 24 April ini, tapi memang eksklusif hanya khusus untuk member. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club, silakan Bapak Ibu bergabung supaya bisa mendapatkan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang eksklusif hanya diberikan khusus untuk member untuk menunjang peningkatan dan pengembangan bisnisnya Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi ya, Chef, terakhir. Baik. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan bisnis kuliner dari warung kecil yang sudah dibangun 30 tahun yang lalu oleh keluarga? Apa yang harus pertama kali dikembangkan terlebih dahulu? Karena kebetulan peserta ini adalah penerus dari warung tersebut. Silakan, Chef.
Kecil seberapa kecilnya? Maksudnya Omsetnya berapa ya gitu mungkin ya omsetnya Chef berapa bisa sebulan. ngomong aja enggak apa-apa? Lebih Yang nanya spesifik itu ya. Ini Pak Eka atau Bu Eka ya? Pak Eka atau Bu Eka Prakoso, boleh kasih keterangan tambahan omsetnya berapa dari warungnya gitu. Jadi punya gambaran juga ya apa yang harus dikembangkan terlebih dahulu. Ya. Mungkin sambil nunggu, Chef, kalau boleh saya boleh. satu pertanyaan. Jadi sekarang ini kan memang eranya kita masuk ke dunia digital. Tetapi Yes. kan sebenarnya kalau kita lihat bisnis kuliner ini kan tidak bisa dilepaskan dari taste, kemudian dari ambience, kemudian dua hal itulah, dari taste kemudian dari ambience-nya juga. Ya. Seberapa penting sih, Chef, kita punya offline presence untuk bisnis kuliner kita? Atau ya udah fokus ke online aja? Oke. Jadi gini Pak Hengki, kalau data surveinya itu memang ada market yang senang offline, ada market yang online. Oke. Jadi market yang offline itu memang dia disuruh beli online ya oke lah, tapi dia lebih senang nongkrong, dia lebih senang social life-nya itu ada di tempat dia bisa beli. Misalnya kayak toko oleh-oleh, dia kayak kalau nggak ke toko oleh-oleh itu kayaknya kayak nggak ada feel belanja shoppingnya. Nah itu masih ada, market itu masih ada. Jadi kalau dibilang market offline itu ya harus punya. Tapi yang anak milenial market sekarang itu dia enggak butuh offline oleh toko offline. Nah, jadi mereka yang generasi X, Y, Z ini lebih gampang percaya. Nanti sudah kecentok ya wes gak beli lagi. Beda sama generasi kita tuh, kita masih pengen gak enak gak beli lo ya. Nah, gitu. Tapi kita pengen nyobain generasi dulu gitu, Chef ya. Ya, Ngerasain testernya dulu. Kalau sekarang betul, nggak ya? Lihat fotonya bisa. Betul. Tapi banyak yang juga ngelihat foto dia sudah percaya. Iya. Jadi marketnya kalau dibilang dia bervariatif, makanya itu yang ngurus nanti sistem yang ada di media sosial. Bapak Ibu nggak usah bingung. Jadi Bapak Ibu tinggal maunya apa, nanti iklannya itu akan menyasar ke orang-orang yang Bapak Ibu mau. Makanya branding itu penting. Bapak Ibu harus tahu aku pasar marketku tuh siapa. Supaya nanti di waktu ngisi, kan kita suruh ngisi itu formnya yang ada di marketnya berapa, nggak bisa asal nanti berarti kan luas, bayarnya mahal. Nah kita tujuannya kan bayarnya murah, tapi nembaknya tepat. Nah itu makanya perlu branding, biasanya gitu. Jadi biasanya kalau mau ditanya angkanya berapa, itu yang tahu sih sistem yang ada di media sosial. Nanti dia bisa nyasar sendiri. Itu akan kena nembak ke orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita mau. Biasanya seperti itu. Apa tergantung pricing dan produknya sendiri, Chef? Contoh nih misalnya saya kayak kopi, kan ada yang mereknya dari luar gitu, yang depannya S, itu kan memang dia kelihatannya memang orang offline presence-nya sangat penting gitu, Chef. Ya, karena tadi brandingnya dia itu adalah membangun social life, bukan ke online. Jadi dia sudah jelas, dia disuruh online, oke, itu aku lakukan, tapi secondary target, yes. Primernya dia memang misinya itu as a social life. Jadi dia memang besarnya di situ. Untuk kerja gitu, tempat untuk nongkrong, kafenya gitu ya. Betul. Makanya dia menciptakan segala sesuatunya itu yang berhubungan sama brandingnya tadi. Visinya dia sebagai social life. Gitu. Dan beda dengan yang kopi yang depannya K. Ya, itu dia memang yang depannya K malah lebih ke to go ya, Chef ya. Ya, to go. Makanya itu branding penting karena itu akan nyasar ke marketnya. Jadi waktu kita iklan, Starbucks akan menyasar orang yang memang senangnya nongkrong. Nah, kalau yang Kopika itu akan menyasar orang yang biasanya beli kopinya itu to go. Nah, yang ngatur itu nanti sistem. Makanya saya suka kalau punya sesuatu yang sifatnya bersistem kayak CEC itu loh. Jelas. Itu makanya aku ikut. Gitu. Siap. Ini udah dijawab. Chef Yuna ini salah satu member kita juga. Betul. Thank you, Chef.
Sama-sama, you're welcome. Karena aku merasa banyak keuntungannya sih. Betul. Aku banyak kenal relasi baru, ya, kenal beberapa investor juga, bahkan Pemkot juga kerjasama sama kita, karena melihat komunitas kita yang mayoritas pebisnis seperti itu.